Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan ya. Amin. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Bu Erin pada pembelajaran tematik tema 2 subtema 4, yaitu halaman 191 sampai dengan halaman 206. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran 5, yaitu dari halaman 191 sampai dengan halaman 200. Pada halaman 191, menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhnya. Anak-anak, hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas, sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas. Perlu orang ahli jika kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Di halaman 192 sampai dengan 193, petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau, jika ditulis dalam bilangan pecahan, adalah 5/8. 5 bagian dari 8 bagian yang sama besar. 5 itu dari bagian daging yang dimakan oleh harimau. Kemudian 8 yaitu dari bagian daging seluruhnya yang sama besar. Maka untuk soal yang pertama ini jawabannya, bilangan pecahannya adalah 5/8. Kemudian dari 8 bagian potongan daging tersebut diberikan kepada beruang sebanyak 3 bagian. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 3/8. 3 adalah 3 bagian dari daging yang dimakan oleh beruang. 8 adalah 8 bagian daging seluruhnya yang sama besar. Maka untuk jawaban yang kedua, bilangan pecahannya yaitu 3/8. 3 bagian dari 8 bagian yang sama besar. Kemudian hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Yaitu harimau. Karena harimau memakan 5 bagian dari 8 bagian potongan daging yang sama besar. Pada halaman 193, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah terdapat gambar satu bagian yang utuh. Kemudian satu bagian yang utuh tersebut dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka bagian tersebut bernilai 1/2. Kemudian 2 bagian tersebut dibagi kembali menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka 4 bagian tersebut bernilai 2/4. Kemudian 4 bagian di atas dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Maka bernilai 4/8. Anak-anak, pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8.
Maka 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Anak-anak, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lainnya. Kemudian untuk di halaman 194 sampai dengan halaman 195 terdapat beberapa latihan yang harus kalian selesaikan. Silahkan selesaikan di rumah masing-masing. Halaman 195, seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau, sisanya mereka berikan untuk singa. Sekarang kita tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Yang pertama, harimau memakan 6 bagian daging dari 15 bagian yang sama besar. Maka bilangan pecahannya yaitu 6/15. Selanjutnya, beruang memakan 7 bagian dari 15 bagian yang sama besar. Maka bilangan pecahannya yaitu 7/15. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa banyak daging yang dimakan oleh singa, yaitu kurangi terlebih dahulu 15 dikurangi 6 dikurangi 7, maka hasilnya 2. Nah, maka daging yang dimakan oleh singa sebanyak 2 bagian dari 15 bagian yang sama besar. Anak-anak, di halaman 197 sampai dengan 198 di sini terdapat dongeng si kancil dan buaya. Anak-anak pasti pernah menonton di televisi atau di media lainnya mengenai dongeng si kancil dan buaya ini. Dari dongeng si kancil dan buaya, siapakah tokoh dalam cerita dongeng tersebut dan sifatnya? Betul, tokoh utama dalam cerita tersebut yaitu si kancil dan buaya. Si kancil memiliki sifat yang cerdik dan si buaya memiliki sifat yang gampang untuk dibohongi. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 6 yaitu halaman 201 sampai dengan halaman 206. Anak-anak, dalam kegiatan apapun, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Anak-anak dalam kegiatan apapun termasuk bermain peran memerlukan kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Anak-anak, pada halaman 204, coba kalian perhatikan di sini terdapat 3 gambar. Yang pertama, ada orang yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ada yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Dan yang ketiga, ada petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Nah, anak-anak, setiap orang memiliki peran dan tugasnya masing-masing atau memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan profesinya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga dapat dipahami dan semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita mengucap Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.